Seorang pria sedang mengantri di ATM saat ia melihat wanita di depannya memiliki jari-jari dan wajah yang terluka. Walau kesakitan, dia tetap berusaha mengambil uang sambil terus-menerus melihat ke arah mobil hitam di ujung jalan. Sugeng menyadari bahwa wanita ini sedang dalam bahaya. Sugeng berkata padanya agar jangan berbalik dan bertanya apakah dia dalam bahaya. Wanita itu berkata bahwa anaknya disandra pria bersenjata di mobil hitam itu. Sugeng sekarang sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia meminta wanita itu tetap tenang. Sementara dia akan menolongnya, Sugeng berjanji ini tidak akan lama. Sementara itu, perampok di dalam mobil marah-marah karena sang wanita lama sekali. Tiba-tiba satu pukulan Sugeng langsung memecahkan kaca mobil. Sugeng lalu menarik tangan perampok ini, menghajarnya sampai pingsan dan menariknya keluar mobil. Setelah memastikan anak di dalam mobil aman, Sugeng memberikan pistol kepada wanita itu dan menyuruhnya menelepon polisi. Ternyata Sugeng adalah mantan ketua tim khusus yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus-kasus khusus. Setelah timnya dibubarkan 3 tahun lalu, dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi warga biasa. Namun ketika Sugeng selesai mengambil uang di ATM, dia terkejut melihat kode misterius pada struknya. Kode itu dikirim dari teman yang sedang mencarinya. Sugeng lalu pergi ke Indomaret, meminjam ponsel kasir, dan menelepon temannya. Kode itu dikirim oleh Sri, temannya di tim khusus dulu. Sri berkata bahwa teman mereka, Kelvin, telah dibunuh. Mendengar berita temannya dibunuh, Sugeng segera terbang ke New York. Sri memberikan berkas kematian Kelvin. Jasadnya ditemukan dengan tulang-tulang patah di seluruh tubuh. Kemungkinan dia dilempar dari pesawat. Setelah memeriksa berkas, Sugeng menemukan hal mengerikan. Mayat Kelvin perutnya hanya berisi lendir. Tidak ada air setetes pun, menunjukkan dia disiksa sebelum dibunuh. Dari oksidasi di kakinya, dapat disimpulkan bahwa dia dipukul dengan besi berkarat hingga kakinya patah. Tampaknya pembunuh menyiksa Kelvin untuk informasi. Keduanya memutuskan untuk segera pergi ke rumah Kelvin mencari petunjuk. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mengintai mereka di luar restoran. Ketika sampai di rumah Kelvin, rumah itu berantakan. Pembunuh tampaknya mencari sesuatu yang kecil dan mudah disembunyikan. Karena kaki meja pun dibongkar untuk memeriksa apakah berongga. Sugeng berkesimpulan bahwa pelaku belum menemukan benda yang dicari. Karena ada bekas kaca yang dipecahkan sengaja, tanda frustasi karena tidak menemukan apa yang dicari. Sri berkata bahwa melihat sifat Kelvin, dia suka menyembunyikan sesuatu yang berbahaya dan penting di tempat yang tidak terduga. Kelihatan tidak aman, tapi sebenarnya paling aman. Tiba-tiba mereka menoleh dan sadar kalau di depan rumah Kelvin adalah kantor pos. Dan di sana banyak loker-loker yang bisa disewakan. Sepertinya cocok dengan kriteria tempat yang disukai Kelvin. Mereka segera mengecek dan dengan menggunakan kunci loker Kelvin. Benar saja, mereka menemukan banyak dokumen dan surat di loker itu. Sebagian surat itu adalah tagihan biasa, tapi mereka menemukan USB flash drive khusus. Tampaknya rahasia yang ditemukan Kelvin tersimpan di dalamnya. Namun data di dalamnya membuat mereka bingung. Hanya ada daftar nama, dengan kesamaan, yaitu semua nama berinisial A dan M. Sugeng menduga ini adalah orang yang sama, hanya kadang memakai nama berbeda-beda, dengan tetap memakai inisial AM, sehingga kalau tanda tangan, cukup tulis AM saja. Saat ini, mereka harus mencari tahu identitas orang misterius ini. Namun ketika keluar dari rumah, Sugeng meminta semua waspada karena ada mobil sedan hitam yang sudah ketiga kalinya muncul di sekitar mereka. Orang dalam mobil itu jelas mengikuti mereka. Sri bertanya bagaimana mengatasinya. Dan Sugeng dengan santai berkata bahwa dia akan memperkenalkan dirinya langsung. Demikianlah dia dengan tanpa basa-basi langsung ke depan mobil itu dan menendangnya dengan sangat kuat hingga mobil itu amsyong.